kita diamat-amati, dipantau supaya jangan lupa kepada Allah, kepada Sang Pencipta alam ini. Namun pertanyaannya, apakah kita sekarang sedang mengingatnya? Dan walaupun sekarang kita mengingatnya, apakah benar-benar ingat kepada Tuhannya atau hanya mengingat namanya saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hadirin sahabat tilawah yang kami hormati, terima kasih telah mampir di channel yang sederhana ini. Terima kasih yang sudah like dan berkomentar berserta subscribe. Semoga segala urusannya dilancarkan Allah. Hadirin sahabat tilawah semuanya, kami akan mengingatkan dan akan memberikan sedikit peringatan beserta pertanggungjawaban, yakni tentang mengingat Allah. Karena kita sebenarnya dipantau terus, diamat-amati supaya jangan sampai lupa kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta ini. Tahu dari mana? Karena ada salah satu ayat yang mengatakan fadzkurullah dzikron katsira. Harus selalu ingat kepada Allah. Atau kalau sesuai terjemah, fadzkurullah, harus ingat kepada Allah, dzikron katsira, sebanyak-banyaknya ingat. Jadi harus banyak ingat. Kenapa? Karena kita banyak lupa. Untung saja tidak seperti ini perintahnya, harus selalu ingat. Untung saja tidak seperti itu. Kalau seperti itu, waduh, bahaya dan celaka. Karena kita untuk selalu ingat itu susah. Dengan pekerjaan, dengan apa yang kita hadapi sekarang, karena fokus melihat dan mendengarkan sesuatu, jadi akan terpotong ingatan kita. Kalau harus selalu ingatkan susah, per detik, per menit. Untung tidak seperti itu. Untung perintahnya adalah harus zikir, harus ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Coba rasakan sehari kita ingat kepada Allah berapa kali. Sedangkan Allah memberi umur, memberi hidup kepada kita sehari saja sudah 24 jam. Kalau kita mengandalkan ingat kepada Allah di waktu sholat saja, berarti cuma 5 kali. Itu pun jika sholatnya benar-benar kita mengingatnya. Sedangkan kebanyakan ya tidak mengingatnya, malah pikiran tuh kemana-mana ketika sholat. Ada yang di pasar, di pasir, di kantor, di jalan, dan dimanapun. Padahal kita ini sedang sholat. Maka dari itu istafti kolbaka, istafti kolbaka, istafti kolbaka, wa in aftauka. Ada keterangan menyebutkan seperti itu, yang artinya tanyalah hatimu, tanyalah hatimu, dan tanyalah hatimu, sampai 3 kali itu. Wa in aftauka, walaupun orang lain
memberi fatwa. Nah, di sini kita harus jeli untuk mentafakuri, karena ini sangat bersangkutan dengan perasaan yang ada di dalam hati kita. Ini akan memberi perangsang pada diri kita masing-masing, supaya hati kita ini jangan sampai ketiduran lagi, sehingga kita terlena dengan apa yang ada di dunia ini, lupa pada tugas hidup kita selaku hamba Allah. Yang tidak boleh dilupakan itu kan kita diantaranya menjalankan perintahnya, perintah yang telah diperintahkan di dalam Al-Quran dan hadisnya, dan harus menjauhi segala larangannya. Sebatas itu percaya, bahkan kami sangat percaya bahwa sahabat tilawah semuanya pasti sedang menjalankannya, menjalankan perintah, menjalankan kewajiban, dan menjauhi larangannya. Nah, cuman di dalam menjalankannya itu apakah sesuai atau masih banyak istilahnya terlena dengan istilahnya tidak sesuai. Kalau istilah Sunda itu malaweng istilahnya. Karena di dalam sholat saja ini ya, di dalam sholat saja ada yang dibaca itu ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu kan jika diterjemahkan, ya Allah, kita ini kan istilahnya sedang sholat ini ya. Ini wajah tuh, saya saat ini akan nyembah, menghadapkan wajah hati ini kepada Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Itu kan. Nah, cuman kita ingat-ingat ini ya ketika sedang sholat. Apakah benar kita sedang menghadapkan hati ini kepada Allah? Atau apakah setelah itu hati kita malah tidak menghadapnya, seperti membayangkan malah pikiran kemana gitu ya, bukan kepada Allah intinya, seperti malah di jalan, di dalam pekerjaan, atau membayangkan orang lain. Itu kan tidak menghadapkan hati kita kepada Allah. Karena untuk tadi juga nih ya, kalau untuk menjalankan kewajibannya percaya pasti sudah menjalankan. Seperti di dalam sholat, kalau urusan jasmani ini ya, jasad ini pasti sudah pas menghadap ke kiblat, karena sudah disesuaikan dengan arah adat di tempat masing-masing. Seperti masjid ya, sudah diarahkan ke kiblat. Percaya kalau kiblat istilahnya jasadnya itu ya pasti sudah menghadap. Itu pun ke Baitullah kan. Nah, ini masalahnya hati, karena yang dibaca ini kan ini wajah tuh, itu menghadapkan hati kita kepada Allah. Kenyataannya kan tadi malah tidak mengingatnya atau tidak menghadapkan si wajah hati ini kepada Allah, malah membayangkan apa gitu. Kalau secara hukum syariat, apakah itu termasuk berbohongkah atau seperti apa? Kalau di dalam negeri hakikat ada istilahnya maksiat kepada Allah itu, untuk orang arif billah itu adalah
melupakan Allah itu sudah termasuk maksiat. Bahkan bisa menemukan orang yang sedang beribadah itu jangan sampai maksiat, karena ada istilah maksiat di dalam beribadah. Itu di negeri hakikat. Ini mah kita di makom syariat aja ya, agar masuk lah istilahnya di dalam logika akal kita. Sekali lagi ya pertanyaannya, jika kita mengucapkan akan menghadapkan hati kepada Allah, tapi ternyata setelah mengucapkan itu malah tidak menghadap, malah membayangkan si hati itu ya, membayangkan orang lain kah, pekerjaan kita kah, kita kan sedang sholat, kita kan akan menghadap Allah, menghadapkan hati, ternyata tidak, malah kesana kemari. Apakah itu berbohong? Itu aja pertanyaannya. Nah, di hukum syariat berbohong itu kan dilarang, dan berbohong itu kan dosa. Maka jadi masuk akal yang tadi diistilahkan di negeri hakikat, bahwa sholat, ada orang yang maksiat sedang sholat itu karena di dalam sholatnya berbohong. Nah, berbohong itu kan sebuah permaksiatan. Nah, seperti itu. Jadi agar tidak termasuk berbohong, ya kita tinggal konsentrasi saja, tinggal fokus saja. Toh tidak lama kok, cuma 5 menit. Ya, fokus saja kepada Allah di dalam sholatnya. Ketika kita takbir Allahu Akbar, kita menghadapkan diri kepada Allah sampai beres. Sebentar saja, 5 menit saja. Masa di depan TV yang seru berjam-jam kita bisa fokus ya? Atau jangan dulu berjam-jam juga lah, 1 tayangan sebelum iklan nih ya, kita bisa fokus. Kita dalam menonton konser misalnya 1 lagu saja, gak usah semua lagu, kok kita bisa menatapnya dengan fokus. Masa di dalam sholat kita tidak bisa seperti itu? Kami minta ya, agar tidak sampai kita ini berleha-leha melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur dengan hati yang bersih, kita jangan sampai ketiduran. Kalau untuk sebatas mengamalkan, melaksanakan, kami juga percaya pasti sedang menjalankan kewajiban seperti sholat yang 5 waktu dan lain sebagainya. Sekarang kan kebayang, apalagi yang tidak melaksanakan perintah Allah, hidup aja di dunia ini, makan dengan rezekinya Allah, minum dengan air ciptaan Allah, tapi dia tidak melaksanakan perintah Allah. Kayaknya itu untung masih hidup juga kayaknya. Nah, ini untuk sahabat tilawah ya, yang ingin menyempurnakan seperti itu. Nah, sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing. Apakah kita sekarang sedang mengingat Allah kah? Coba ingat-ingat. Dari tadi semenjak mendengarkan video ini juga kita sebenarnya alhamdulillah kita jadi mengingat Allah. Apakah kita sekarang sedang mengingat Allah? Di sini kita harus bertanya kepada hati yang jujur. Jangan membohongi diri sendiri. Karena di sini bukan ditanya ingat pada namanya Tuhan, tapi di sini ditanya ingat kepada Tuhan. Beda ya.
Kalau mengingat namanya saja seperti Allah ya, ditulis dengan huruf alif, lam dan ha gitu kan. Dibaca jadi Allah. Itu nama Tuhan kita semua. Nah ini mah pertanyaannya, apakah sekarang kita sedang mengingat Allah? Nah, kenapa pertanyaannya cina jadi begini? Karena banyak sekali orang yang cuma ingat kepada namanya saja, bukan ingat kepada Allah. Nah, seperti itu. Untuk menjawabnya, nah di sini ya, untuk pertanggungjawabannya sekarang ya, agar kita bisa mengingat dengan sebenar-benarnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus memakai pikiran yang mendalam. Jadi nanti setelah kami bongkar ya, pakai pikiran yang mendalam, hati yang jernih. Itu yang pertama. Yang kedua, harus fahkum bidawahir ya. Fahkum bidawahir ini ya harus dinyatakan gitu ya, sesuai dengan dohirkah, intinya seperti inilah, masuk akalkah atau gimana gitu. Untuk yang ketiga, harus memakai hati yang jujur. Baru pertanyaan ini akan bisa dijawab dengan sempurna. Tapi jika dijawab dengan hati yang bainahum, istilahnya yang standar gitu ya, biasanya ini akan ada penolakan, akan menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Itu kan naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya, kita rasakan benar-benar ya. Yang padahal semuanya juga ini tahu sih sebenarnya. Seperti ini, kita ini kan yang menciptakan itu Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Kita dikasih nyawa oleh Allah, Tuhan kita. Ditakdirkan, yang menakdirkan, diberi bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara, menghirup, gerak. Itu semuanya sadarilah itu oleh Allah. Kita tidak akan bisa melihat, mendengar, bergerak, apapun lah itu ya, jika kita tidak ditakdirkan Allah, tidak diberikan nyawa, tidak diberikan roh, kehidupan. Jika tidak ditakdirkan, tidak akan bisa. Jadi sebenarnya kita ini adalah oleh Allah, dari Allah, milik Allah, ya, kepada Allah. Coba yang barusan dikatakan itu pahami, rasakan, dan sadari. Terus ketika sholat itu aktifkan, pakai. Kita sedang sholat, kita diberikan bisa membacakan doa-doa sholat, melihat sajadah, mendengarkan suara imam dan lain sebagainya. Karena semuanya adalah minallah, billah, dan lillah ya, oleh Allah, milik Allah, dari Allah, kepada Allah semuanya. Jadi kita dikasih hati. Setiap manusia itu satu, cuman satu. Jika hati kita dipakai nonton TV, ya akan fokus terhadap TV. Jika kita membayangkan seseorang, ya akan fokus terhadap bayangan tersebut. Tapi jika kita dipakai kepada Allah, ya akan fokus terhadap Allah. Nah itulah, ini
wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Semoga bermanfaat. Salam tilawah semesta.